Ikuti Haji bersama ANB. Hubungi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jamaah-jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin ketika dia menghadapi masalah apapun, maka dia bisa menghadapinya dengan benar, dengan modal iman yang dia miliki. Sehingga Nabi SAW sampai terheran dengan kondisi orang mukmin yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amri kulli mu'minin, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'min." Sungguh mengherankan urusan orang yang beriman. Seluruh urusannya berakhir baik dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang mukmin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Apabila orang mukmin mendapatkan nikmat, dia pandai bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Dan ketika dia mendapatkan musibah, maka dia bisa bersabar dan itu baik baginya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali saat ini banyak sekali masyarakat yang sedang mengeluh disebabkan karena kenaikan harga sembako dan yang lainnya. Situasi seperti ini berulang di masyarakat kita. Dari dulu sampai sekarang berkali-kali kita mendapatkan musibah dan ujian dari Allah berupa kenaikan harga sembako dan yang lainnya. Tentu kita semuanya berharap agar situasi ini segera mereda dan kaum muslimin serta masyarakat seluruhnya bisa mendapatkan harga barang dengan murah. Namun ada beberapa catatan yang perlu kita pahami berkaitan dengan masalah kenaikan harga. Jamaah dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama yang perlu kita yakini bahwa kenaikan harga sepeser pun tidak menggeser rizki manusia. Karena semua rizki kita telah ditetapkan dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga harga barang mau mahal maupun murah sama sekali tidak akan menggeser jatah rizki manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, baik manusia maupun binatang, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali rizkinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan prinsip semacam ini dalam sabdanya, "Inna ruhal qudus qad nafasa fi rawi." Sesungguhnya Roh Kudus membisikkan dalam hatiku. Apa isi bisikan Roh Kudus? Jibril alaihissalam. Jibril membisikkan, "Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha." Sesungguhnya tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan seluruh jatah rizkinya, meskipun jatah rizki itu turun tidak seketika, terkadang Allah berikan secara bertahap. Karena itu Nabi SAW menekankan, "Fala tastabti'u anha." Oleh karena itu janganlah kalian memiliki penyakit istibta', ingin cepat meraup keuntungan yang besar,
ingin cepat sukses sebelum waktunya. Khudhu ma hulla wa da'u ma hurrim. Ambil yang dihalalkan dan tinggalkan yang diharamkan. Maka berdasarkan hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa siapapun makhluk yang tinggal di muka bumi ini, tidaklah dia mati kecuali seluruh jatah rizkinya telah habis dia makan. Sehingga ketika orang itu masih hidup, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jatah rizki kepadanya. Yang kedua, jamaah berkah Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Dan dengan itu Allah memberikan jaminan kepada kita bahwa Dia akan mencukupi kebutuhan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka." Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabar dalam menjaganya. La nas'aluka rizqa, aku tidak meminta rizki darimu. Nahnu narzuquka, sebaliknya kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ketika mereka beribadah, bukan maksudnya Allah minta kepada mereka agar diberi rizki, tapi sebaliknya Allah lah yang akan memberikan kecukupan rizki kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq, sang pemberi rizki. Sehingga jamaah dimulakan Allah, ketika Allah perintahkan hambanya untuk beribadah, Allah kaitkan dengan masalah rizki, di mana tugas hamba adalah beribadah kepada Allah, sementara yang memberikan jaminan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi inflasi besar-besaran di masa ulama masa silam. Kemudian masyarakat mereka datang dan mengadu kepada ulama ini. Mereka menyampaikan banyak sekali barang-barang yang harganya naik, sembako harganya naik. Apa yang harus kita lakukan? Maka seorang ulama yang dia punya keyakinan yang tinggi dengan janji Allah dalam Al-Quran, beliau mengatakan, "La ubali walau habbata sya'ratin bidinar." Aku enggak peduli dengan adanya kenaikan harga. Walaupun andaikan harga satu biji beras senilai 1 dinar. 1 dinar berapa? 4 juta. Andaikan satu biji beras harganya 4 juta, aku enggak peduli. Alayya an a'budahu kama amarani wa alaihi ayyarzuqani kama wa'adani. Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana yang Dia perintahkan kepadaku, dan Allah yang akan memberikan jaminan rizki kepadaku sebagaimana yang Allah janjikan untukku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncak inflasi bukan saat ini. Puncak inflasi terjadi kapan? Ketika Ya'juj dan Ma'juj dikeluarkan oleh Allah. Pada waktu Ya'juj dan Ma'juj dikeluarkan oleh Allah, kaum muslimin melalui pemimpinnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam bersama Imam Mahdi, diperintahkan oleh Allah untuk mengungsi, karena Allah akan mengeluarkan makhluk yang dimana pasukan ini tidak akan mampu menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Nabi Isa membawa kaum muslimin ke sebuah bukit dan mereka bertahan di sana. Karena mereka bertahan, kumpul bareng sehingga jumlah makanan terbatas. Maka harga kepala sapi jauh lebih mahal dibandingkan emas seberat kepala sapi. Itulah gambaran di mana satu butir nasi memungkinkan harganya sama dengan satu butir emas dengan berat yang sama. Dan sampai saat ini kita belum sampai menjumpai situasi seperti itu. Namun dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan yang tinggi, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kaum muslimin, sehingga ketika Ya'juj dan Ma'juj semuanya dibinasakan oleh Allah, selanjutnya merekalah yang kemudian menguasai bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang sangat nyaman bagi mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, situasi ini menggambarkan bahwa kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Kalaupun terjadi inflasi semacam ini, jangan sampai kita tinggalkan tugas kita untuk menghamba kepada Allah, untuk menghadap Allah dengan baik, karena sesungguhnya itulah tugas kita yang sebenarnya. Yang ketiga jamaah, kejadian inflasi pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengadukan, "Ya Rasulullah, laqad ghala si'ru fasa'ir lana." Ya Rasulullah, banyak harga barang yang naik. Karena itu turunkan harga untuk kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menurunkan harga dan beliau menjelaskan tentang dari mana harga itu bisa naik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha huwal qabidul basitul musa'ir." Sesungguhnya Allah, dialah zat yang melapangkan dan menyempitkan rizki para hambanya, dan dia zat yang menetapkan harga. Siapa yang menetapkan harga? Yakini yang menetapkan harga adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tetapkan harga kemudian kadang naik kadang turun? Demikianlah cara Allah taala dalam mengatur rezeki para hambanya. Kadang Allah lapangkan dan kadang Allah sempitkan. Maka rizki hamba telah ditetapkan oleh Allah, tapi rizki itu tidak datar, terkadang naik, terkadang turun. Dan salah satu di antara cara Allah taala membuat rizki hamba itu naik turun adalah dengan Allah mengatur harga. Dan jika kita paham semacam ini, jawaban Nabi SAW ini disampaikan ketika para sahabat mengadu kepada beliau dengan banyaknya inflasi dan harga-harga barang yang naik. Sembako di zaman Nabi SAW naik, tapi Nabi SAW memberikan pemahaman berkaitan dengan keyakinan bahwa Allah lah dia yang menetapkan harga dan dia memberikan rezeki kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Karena itu jamaah, pengalaman yang kita alami saat ini sama sebagaimana pengalaman yang dialami orang-orang saleh di masa sahabat. Mereka bertakwa kepada Allah dan bahkan ada seorang nabi, namun yang namanya ujian Allah datangkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum saya melanjutkan materi, mohon izin agar saya mengingatkan para pemuda dan remaja yang ada di tempat parkir dan yang sedang duduk di luar. Anda sudah siap berada di masjid, segera mendekat untuk mendengarkan khutbah dengan maksimal. Karena Anda datang ke sini untuk Jumatan, bukan untuk nongkrong. Dan sangat heran kalau Anda ngerokok di sana sementara khutbah sedang disampaikan. Pemuda semacam ini bisa diharapkan apanya? Kalau dia mendengarkan tausiah saja nggak mau, sementara dia pemuda muslim. Seharusnya dia sadar bahwa dia butuh pendidikan. Dan kalaupun dia tidak bisa hadir dalam forum kajian, minimal Jumatan yang bisa dia datangi. Sehingga duduk dengan baik dan dengarkan. Jangan ngobrol. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza qulta li sahibika uskut wal imamu yakhtub faqad lagauta." Kalau kamu bicara dengan sampingmu ketika imam sedang berkhutbah, maka pahala Jumatanmu gugur. Sehingga enggak ada artinya Anda datang ke sini sementara Anda pulang tidak membawa apa-apa. Karena itu kami ingatkan yang masih berada di luar agar segera merapat dan serius untuk mendatangi Jumatan. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih penting antara kemampuan dengan keberadaan harga barang? Yang perlu kita pikirkan seperti ini. Terkadang ada barang yang harganya murah tapi kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Sebaliknya, terkadang ada barang yang harganya mahal tapi kita mampu untuk menjangkaunya. Dulu mungkin sekitar tahun 90-an atau tahun 80-an, harga beras masih murah. Harga aneka sembako masih murah. Tapi jarang di antara kita yang mampu untuk membeli. Dulu harga pakaian masih murah, tapi jarang di antara kita yang mampu untuk membeli pakaian yang bagus. Dulu banyak barang yang masih murah, bahkan bensin murah, tapi jarang kita jumpai ada orang yang mengantri BBM. Sekarang dengan dulu perbedaan harganya sangat jauh.
Tapi Masya Allah, meskipun mahal, kita mampu membelinya. Itu bukti bahwasanya keberadaan harga barang yang naik bukan berarti Allah menyempitkan rizki para hamba. Terbukti mereka masih tetap mampu dan menjangkau untuk membeli barang-barang itu, walaupun harga barang itu naiknya mahal, walaupun barang itu nilainya mahal. Makanya jamaah dimuliakan Allah, yang lebih penting untuk kita pikirkan adalah alhamdulillah Allah memberikan kemampuan bagi saya untuk tetap bisa membelinya walaupun harganya mahal. Beras mahal tapi masih bisa makan 3 hari sekali, walhamdulillah. Dulu beras murah dan orang ketika makan 2 hari sekali, bahkan ada yang sehari sekali. Maka yang lebih penting adalah Allah berikan kemampuan bagi kita. Dan ini bukan berarti bahasanya saya setuju dengan kenaikan harga, bukan. Kita semuanya berharap agar harga bisa turun. Tapi ketika menghadapi situasi semacam ini, kondisi mental kita perlu dijaga. Salah satunya adalah dengan memberikan pemahaman sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan suasana di negeri ini suasana yang baik. Negeri ini Allah jadikan sebagai negeri yang aman. Aneka potensi akan adanya chaos dan kekacauan semoga hilang dan itu tidak terjadi di kalangan masyarakat, dan Allah berikan kepada kita seorang pemimpin yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.